Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Manu. Saya adalah mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Negeri Jambi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu apa itu flavonon. Kita lihat slide selanjutnya. Asal flavonon. Flavonoid merupakan kelompok metaboloid sekunder yang banyak tersebar di alam. Tersebar banyak di tumbuhan dan senyawa tertentu menunjukkan aktivitas farmakolosis ekstrogenik, astokonis, dan antiviral, antibakteri, antibiobesitas, dan anti kanker. Secara umum, flavonoid dibagi menjadi 3 kategori, yaitu flavon, turunannya ada flavanol dan isovanol. 2 flavon, turunannya, dan antosian. Perbedaan dari ketiga kategori tersebut ada ikatan rangka, hidroksilat, dan posisi cincinnya. Jadi flavonon merupakan kategori dari flavonoid. Pengertian flavonon. Flavonon adalah salah satu jenis flavonoid senyawa polifenol yang berperan sebagai pigmen memberikan warna pada tanaman. Ada banyak jenis flavonoid, semua dengan nama yang sangat mirip dan membingungkan. Flavonon adalah flavonoid yang dominan ditemukan dalam buah jeruk. Pada flavonoid dominan dalam jeruk adalah naringin yang memberikan rasa tajam dan pahit. Jeruk asam juga tinggi naringin dan memiliki kandungan flavonon tinggi dibandingkan dengan varietas jeruk manis. Hesperidin dan eleuterin dominan di lemon. Hesperidin ada flavonon dominan di limun, jeruk manis. Jeruk keprok merupakan tegelos dan hesperidin, dan narirutin sebagai flavonon dominan. Jadi bisa dilihat gambar 1, aplikasi obat berbasis flavonoid yang saat ini dan yang potensial. Bisa dilihat di gambar ya. Dan selanjutnya tahap biosintesis flavonon. Flavonon merupakan presekurer langsung pada kebanyakan flavonoid, sintesis dari asam amino fenilalanin atau tirosin pada gambar pertama. Proses dimulai dengan enzim plaslelanani atau trironi amonia lysase atau PALTAL, mengubah building block asam amino menjadi polypropaniax. Jalur biostrik flavonoid juga melibatkan enzim cytochrome P450, kinase P hydroxylase CH4 dengan cara menambahkan gugus 4-hydroxyl cincin aromatik pyrrolaniline. Ester CoA merupakan sintesis dari plasenomis aid dengan bantuan enzim pasifopal CoA ligase seperti 4-kol log ligase. Tipe 3 polyeketide saitahase halkon saitase CHS merupakan mengkristalisasi kondensasi berurutan 3 myeloid CoA demek 1 CoA ester membentuk chylonase. Ini adalah langkah biosintesis yang menghasilkan flavonoid pertama. Ada juga jalur alternatif yaitu enzim tipe 3 protein estase yang memiliki homologi yang tinggi dengan CHS 70% menggunakan prekursor yang sama berbentuk stibnase menggunakan 3 unit malonit CoA benzelatolactone hanya menggunakan 1 unit maloni CoA dengan molekul aromatik yang lain. Struktur akhir flavonon berbentuk hanya jika plasnol diisomerisasi menjadi 2S flavonon oleh chalkon isomers CHI. Reaksi ini terjadi secara spontan pada suasana basah. Setelah terbentuk flavonon, banyak sekali senyawa enzim yang bisa mengubah gugus fungsi atau mengubah konfigurasi dari inti 3 cincin fenipropan. Ini menghasilkan hingga 8.000 struktur senyawa berbeda. Fungsionalisasi bisa berupa hidroksisasi, reduksi, alkikasi, oksidasi, dan glukosisasi sendiri masing-masing atau kombinasi. Secara alami, enzim-enzim tersebut ada di tumbuhan. Namun menurut laporan Ueda et al. Tahun 1995 bahwa terdapat tipe 3
Poiketida syntahase yang berasal dari mikroorganisme. Informasi ini sangat berarti dalam produksi senyawa flavanol dalam skala bioreaktor. Pada gambar 2 bisa kita lihat tahapan mendetil biosintesis flavanol dan difeksi flavonoid. Atau penambahan secara berturut-turut atom karbon dari mayot QA oleh CHS ditunjukkan dengan warna hijau, merah, dan biru. Gugus B menunjukkan pola hidrogenasi pada flavonoid alami maupun substansi tidak A dapat menjadi pada posisi ini. Singkatan DFR, hydronoid reducer LAR, leukoanthocyanidin, reductase ANS, anthocyanidin synthetase, 3-GT urine, flavanol 3-glucide transfase, dan FSI, flanos synthetase, CHR, casone-reduce, AFS, isoflavon synthetase, FHT, flavon, hydroxytesafase, FLS, flavon synthetase. Dalam senyawa flavanol terdapat berbagai macam senyawa turunan atau senyawa yang berkaitan, yaitu bulometin, butin, eriodiktion, hesperetin, hesperidin, homoeodiktoil, isokarkuratin, narigin, pinosebrin, pocirin, sakuranetin, sakuranin, sterubin, dan terakhir pinositobin. Senyawa flavanol di dalam tubuh. Enzim chalcone isomera menggunakan senyawa amil chalcone untuk menghasilkan flavanol. Flavanol 4-reduktase adalah enzim yang menggunakan flavon 4-ol dan NADP+ untuk menghasilkan 2-S-flavon, NADPH, dan H+. Berikut adalah penjelasan senyawa flavon beserta struktur molekulnya. Pertama, blumeatin. Blumeatin adalah flavanol yang ditemukan di Blumea blasmifera dan telah dilaporkan ada di Astromyxa annua. Blumeatin memiliki struktur kerangka flavanol dengan 3 gugus hidroksil pada posisi karbon 5, 3, dan 5. Dan gugus metoksi pada posisi karbon 7. Nama apinya bisa dilihat, dan ini ada gambarnya ya. Bisa lihat gambarnya kan? Hati-hati. Dan yang kedua, butin. Butin adalah flavanol sejenis flavoid. Senyawa tersebut dapat ditemukan pada biji Phenoina Hatermicica asterica dan pada kayu Dalbergia odorifera fabacea. Butin 70-BD Crosspohioris D ditemukan di Brachyt tapetia astresia. Bisa dilihat pada gambar ini ya. Ini gambar molekul butin. Eriodiktoilol. Eriodiktoilol adalah pahit maskin flavone, sebuah flavoid yang diekstrak dari Yerba Santa, Eriodiktoil californicum, tanaman Asia Amerika Utara. Eriodiktoil adalah salah satu dari 4 flavonoid yang diintegrasi dalam tanaman ini. Memiliki sifat mengubah rasa. 3 lainnya ada homoeodiktoil, garam natrium, dan seterium. Eriodiktoil juga ditemukan di ranting Meithia duxesi, di Eupatorium arnotianum, dan glycosida erigioctim dalam lemon dan pinggur mawar rosa canina. Ini adalah gambar dari eodiktoil ya. Yol. Hesperetin. Hesperetin adalah turunan 4-metoksin dari eriodiktoil, sebuah flavonoid. Hesperetin 70-glycosida. Hesperidin adalah flavonoid glycosida alami flavonoid, terutama dalam lemon dan jeruk manis. Hesperetin dan naringenin, induk flavin dari magrin, tidak ditemukan sampai batas yang disignifikan di citrus SPP. Berbagai glikosida
dan hesperetin telah terbentuk, termasuk hespetin 70 hertinoside. Ada glukosa flavoin yang tidak larut dalam air yang berkelarutannya di bawah 5 UG per mililiter dalam air. Hesperidin ditemukan dalam buah jeruk dan setelah dikonsumsi ia menghasilkan agrikoinnya hesperetin. Neohesperidin ada 70 neohesperiodi dari hesperetin. Hesperetin 70Al rahamyrosid ditemukan di akar ceri berkeringat. Berikut ada nama WPC-nya. Dan ini gambar molekul hesperetin. Kedua, hesperidin. Hesperidin ada glikosa flavanol yang ditemukan dalam bentuk jeruk. Bentuk aglikolnya disebut hesperetin. Namanya diambil dari kata hesperidium yang berarti buah yang dihasilkan pohon jeruk. Hesperidin pertama kali diisolasi pada tahun 1828 oleh ahli kimia Prancis Breton dari lapisan dalam putih kulit jeruk Mesocarp albino. Hesperidin dipercaya berperan dalam pertahanan tanaman. Makanan yang mengandung hesperidin per 100 ml yaitu 881 gram peppermint dikeringkan, 84 mg darah jeruk jus murni, 26 mg jeruk jus murni, 18 mg lemon jus murni. Ini ada nama UPC-nya dan nama lainnya. Kemudian ini ada gambar molekul hesperidin, bisa kalian lihat. Dan kita lanjut ke homoirodictyl. Homoirodictyl ada flavonoid penyamaran pahit yang diekstrak dari Verbasanta coilusus, tanaman yang tumbuh di Amerika. Homoirodictyl 3 Mexol 457 tridoxyflavonol ada 1 dari 4 flavonol yang diidentifikasi oleh Saimri di tanaman ini yang memunculkan sifat mengubah rasa seperti garam atau asin. Namun tidak ada aktivitas penyamaran pahit yang teridentifikasi dengan emulasi enzim inolate pahit. Menurut ilmuwan Saimris, garam natrium homoirodictyl nampaknya merupakan pengubah rasa dengan potensi besar dalam makanan, aplikasi dan farmasi. Investigasi kerabat struktural berdasarkan eryodictyl dan homoirodictyl ditemukan oleh 2,4 dihydroxylbenzoid acetylfilmide yang untuk memunculkan aktivitas penyamaran pahit pada 0,1 gram per liter. Turunan vanilin ini mampu mengurangi kepahitan larutan kafein 0,5 gram per liter hingga 30%-nya. Ikut ada nama IUPAC-nya. Dan ini ada gambar molekul homoirodictyl. Homoirodictyl. Isosaccharanetin sebuah flavonoid termeditilasi ada turunan 4 metoksid dari narigen, sebuah flavonoid diamide disakarida. Isosaccharanetin terjadi misalnya pada jeruk manis, orang darah dan mandarin. Berikut adalah gambar dari isosaccharanetin. Bisa kalian lihat di bawah. Dan ini dan kemudian narigenin. Narigenin ada hambang sebuah tidak berwarna dari flavonoid jenis flavonoid. Ini adalah flavonoid utama dalam jeruk bali dan ditemukan dalam berbagai buah-buahan dan tumbuhan. Narigenin memiliki struktur kerangka flavonoid dengan 3 gugus hidroksi pada karbon 4, 5, dan 7. Ini dapat ditemukan baik dalam bentuk agrikol narigenin atau dalam bentuk glikosidiknya. Narigen yang memiliki tambahan disakarida neohesperidosa terikat melalui ikatan girosik pada karbon atom ke-7. Seperti kebanyakan flavonoid, narigen memiliki pusat kiral tunggal pada karbon kedua, meskipun kemungkinan optiknya bervariasi. Narigenin dan glikosidanya telah ditemukan dalam berbagai tumbuhan dan buah-buahan, termasuk jeruk bali, pengawatan asam, ceri asam, tomat, kakao atau coklat, olamago, watermint, juga pada kacang-kacangan. Rasio narigen terhadap narigen bervariasi.
Antara sumber seperti halnya asioemantiomer, bentuk narigin 7 glukosida tampaknya kurang tersedia secara hayati daripada bentuk aglikol. Jus jeruk bari dapat memberikan konsentrasi narigin plasma yang jauh lebih tinggi daripada jus jeruk. Juga ditemukan dalam jeruk bari ada senyawa terkait coenferol yang memiliki gugus hidroksil di sebelah gugus keton. Narigenin dapat diserap dari pasta tomat yang sudah dimasak. Ada 253 gram narigenin dan 10 gram pasta tomat. Narigenin berfungsi sebagai antibakteri, anti jamur, antivirus, bisa digunakan. Bisa digunakan sebagai anti-inflamasi, antidioksida, juga bisa sebagai obat anti kanker. Dan ini adalah gambar dari narigenin. Gambar molekul narigenin. Dan kemudian ada harigin. Harigin ada flavon 70 glikosida antaflavanol narigenin ya, dan disakarida neoasperidosa. Deflavonoid narigin terjadi secara alami dalam buah jeruk, terutama di jeruk, di mana narigin bertanggung jawab untuk rasa pahit buah ini. Dalam produksi jeruk grapefruit komersial, enzim narigenase dapat digunakan untuk menghilangkan rasa pahit yang dihasilkan oleh narigin. Pada manusia, narigin dimetabolisme menjadi aglikol narigin tidak pahit untuk nariginase yang ada di usus. Narigin termasuk dalam keluarga flavonoid. Flavonoid terdiri dari 15 atom karbon dalam 2 cincin, diantaranya 2 harus berupa cincin benzen yang merupakan 3 atom karbon. Narigin mengandung struktur flavonoid dasar bersama salah satu hermamos dan salah satu glukosa yang melekat pada bagian aglikolnya yang disebut narigenin. Pada posisi 7 karbon, terhalangan stik yang disediakan oleh 2 unit gula membuat narigin kurang kuat dibandingkan agloin cetakan narigenin. Ini ada nama UAP-nya dan nama lainnya. Bisa kalian lihat di bawah ya. Kemudian ini ada gambar molekul dari narigin. Lalu ada pinosembrin atau flavonol jenis flavonoid yang adalah antioksida yang ditemukan dalam damina, madu, akajari, dan propolis. Pinosembrin dapat diubah secara biosintesis menjadi pinobaksin dengan hidroksilasi yang berdekatan dengan keton. Penelitian telah menunjukkan bahwa pinosembrin berpotensi sebagai obat untuk mengatasi iskemia otak, pendarahan intercerebral, penyakit neurodegeneratif, penyakit kardiovaskular, dan aterosklerosis, serta penyakit lainnya. Berikut ada nama UPC-nya. Dan berikut ada gambar molekulnya dari pinosembrin. Dan kemudian ada poincirin. Poincirin ada 70 neohesperidoside dari isosakuranetin. Poincirin dapat diekstrak dari jeruk trifoliate. Berikut ada nama IUPAC-nya dan gambar molekul poincirin. Kemudian ada sakuranetin. Sakuranetin adalah flavon turunan 7 mektoksid narigenin ditemukan di Palmia fructose dan dari beras, di mana ia berbentuk sebagai phytoxid melawan pekerjaan bahan spora Picularia oizae. Berikut ada gambar molekul dan nama UAPC-nya di bawah ini. Kemudian ada sakuranin. Sakuranin ada flavonoid sejenis flavonoid. Ini adalah oglucida dari sakuratin. Itu bisa ditemukan di perus SP. Nama EUPAC 2,4 hidroksinin, 7 mektoksin, 5 nama UAP dan UAPAC, dan gambarnya bisa dilihat di bawah ya. Dan yang ada seterubin. Seterubin ada flavonoid penyaman pahit yang diekstrak dari Verba santa, tanaman yang tumbuh di Amerika. Seterubin ada salah satu dari flavonoid yang diidentifikasi oleh Semir di tanah ini menimbulkan sifat mengubah rasa. Yang lainnya ada hemorrhoidictol, garam natrium lainnya, dan erythritol. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sifat pelindung syarat dari seterubin in vitro, tetapi diperlukan lebih banyak penelitian sebelum dapat dianggap sebagai kandidat obatnya sebenarnya. Berikut ada nama UAPC-nya di bawah. Dan ini ada gambar dari molekul sterubin. Sumber senyawa pada pangan atau bahan hasil pertanian dari flavanol ini biasanya bisa dilihat, yaitu biasanya jeruk, beras, tomat, ceri. Bisa lihat di atas ya. Biasanya sih jeruk. Dan sifat atau karakteristik lainnya.
Flavonoid jenis flavonoid ini mirip dengan jenis flavonoid flavon, tetapi pada flavonon tidak dimiliki ikatan rangkap pada cincin C. Beberapa senyawa yang termasuk ke dalam jenis ini ada hesperetin yang terdapat pada buah jeruk yang diperoleh dalam bentuk glikosidanya. Senyawa ini merupakan suatu glikon. Senyawa ini juga memiliki efek sebagai antidioksida dan anti-inflamatori pada tubuh manusia. Manfaat senyawa pada kesehatan manusia. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, flavonoid memiliki berbagai macam manfaat, seperti berbagai pemanis buatan dan cobat. Kita akan melihat nagarin dan narigane yang digunakan secara bergantian dan juga hesperidin dan hesperetin. Perbedaan antara kedua molekul ada apakah atau tidak mereka terikat oleh molekul gula. Narigin dan hesperetin terikat dengan molekul gula dan narigin dan hesperetin tidak. Senyawa terikat oleh molekul gula kena sebagai glikosida. Erisdin juga merupakan glikosida dari eryodiktoil. Narigen telah ditemukan memiliki sifat antioksidan dan merupakan kadar estrogen yang menurunkan kolesterol darah. Menurut studi laboratorium dan hewan, narigen ada inhibitor reduksi agdosida yang mati bahwa ini dapat membantu untuk melawan penyakit retina terkait dengan penyakit diabetes. Hal ini juga merangsang efek kafein. Narigen dapat digunakan pada buah anggur menggunakan efek kalsium channel blockade dan obat penurun kolesterol. Hesperidin memiliki sifat antiinflamasi dan dapat menurunkan tekanan darah pada hewan percobaan, tetapi penelitian pada manusia belum dilakukan. Hesperidin bekerja bergandengan tangan dengan vitamin C dalam membentuk kolagen dan untuk merupakan bagian utama dari kulit manusia. Sendi dan jaringan ikat. Karena buah jeruk yang tinggi di kedua hesperidin vitamin C, ini ada argumen yang baik untuk mendapatkan nutrisi Anda dan makanan daripada botol vitamin. Buah jeruk yang tinggi di kedua vitamin dan vitamin C. Ini ada argumen yang baik untuk mendapatkan. Semua nutrisi yang diberikan sama, sedangkan vitamin C suplemen sering hanya satu nutrisi. Eryoktin merupakan antioksida kuat. Dalam sebuah studi pada tahun 2003, eryoktin telah ditemukan untuk mencegah kerusakan oksidasi yang disebabkan oleh akut akibat olahraga stres oksidatif. Hari ini juga ada senyawa yang paling ampuh dilaporkan melindungi sel-sel RVF manusia. Yang penting dalam fungsi utama mata dan oksidasi yang disebabkan oleh stres kematian sel. Tergensin dan mobil dua flavonoid lain juga bisa ditentukan dalam buah jeruk. Lainnya ditemukan dalam jumlah yang lebih kecil dan dinamit, poasid, myoletrin, dan neoxepedin. Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.